Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu saudara terkasih dalam Yesus dimanapun saudara berada. Mari bersama dengan kami dalam ibadah doa pagi GKI Pondok Solo. Bersama-sama saya ajak untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita akan mengawali hari kita. Kita akan berikan waktu terbaik untuk kita. Kita mau menyembah Yesus. Terlebih dahulu kita akan sama-sama tunduk kepala dan kita mau berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan ketika pagi hari ini kembali Tuhan berikan kesempatan untuk kami menikmati hari yang baru bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang selalu ada bagi setiap kami. Kami bersyukur buat kebaikan demi kebaikan yang kami rasakan dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan pagi hari ini kami rindu membangun tahta pujian bagi Engkau. Bila hati-Mu disenangkan, hati-Mu disukakan atas setiap pujian dan syukur kami. Karena hanya Engkau lah Allah yang layak terima segala pujian sembah kami. Dan bila pagi hari ini Tuhan, tidak ada satupun yang dapat kami andalkan selain Engkau Yesus kekasih hati kami. Mari Bapa, Engkau lah alasan untuk kami hidup. Engkaulah satu-satunya Tuhan, pengharapan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini setiap sembah kami, pujian terbaik dari setiap mulut kami. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama puji Yesus dengan kesungguhan hati kita. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Biarlah kasih-Mu mengubah hidup kami Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup.
Mari jemaat Tuhan pagi hari ini, bawa siap kerinduanmu, bawa siap permohonanmu pada Yesus. Mari bersama-sama kita buka hati kita untuk Yesus kekasih hati kita. Tuhan, ini siap kami. Pagi hari ini Tuhan, biarlah kami mencari wajah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di saat kami mencari, kami mendapatkan. Di saat kami mengangkat tangan kami, Engkau turunkan tangan-Mu atas setiap kami. Kami percaya Tuhan, mukjizat kreatif sedang Tuhan kerjakan atas setiap hidup kami. Kami hidup hanya karena belas kasihan Tuhan. Kami hidup hanya oleh penyertaan Tuhan. Di saat kami mengangkat tangan kami, kami percaya kesembuhan sedang Tuhan kerjakan, pemulihan sedang Tuhan kerjakan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang terus ada bagi setiap kami. Bahkan apapun musim dalam hidup kami Tuhan, Engkau selalu ada di sana, membawa kami dari kemuliaan pada kemuliaan. Terima kasih Bapa yang baik. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan selama aku hidup. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan. Yesus, hanya Kau alasan kami hidup. Kau kekasih hati, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Pertolongan-Mu Tuhan selalu ada bagi kami. Kami percaya janji-Mu, kami percaya firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur punya Allah yang baik, teramat baik. Kami bangga punya Engkau, Yesus Tuhan. Kami sembah Kau, kami masyurkan nama-Mu, bawa kami lebih lagi dalam hadirat-Mu. Haleluya. Inaralama shikaralamo, inaralama syaralamo. Haleluya. Inaralama yaralama shikaralama syaralamo. Kami bersyukur Tuhan, bahwa setiap musim dalam hidup kami, semua Tuhan yang terjadi dalam hidup kami ada dalam kendali Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkaulah Allah kekuatan dan perisai kami. Kami bersyukur Tuhan, bahwa segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, Kau selalu ada dan menuntun setiap langkah kami.
Kami bersyukur Tuhan buat hadirat Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat perjumpaan yang indah dan manis bersama dengan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Bila firman-Mu dapat jadi pelita bagi setiap langkah kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Allah Immanuel yang akan memberkati setiap kami. Kami siap Tuhan untuk menerima berkat firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam doa pagi. Gereja memiliki subtema yaitu membangun hubungan personal lebih formal. Nah, sebelum melangkah lebih jauh ketika kita belajar firman Tuhan pagi hari ini, ayo kita sama-sama mengerti apa arti personal dan formal di dalam pengertian kita. Nah, kalau kita membaca di kamus bahasa Indonesia, di situ dikatakan bahwa personal adalah bersifat pribadi atau perseorangan atau bersifat diri kita. Nah, sedangkan formal dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan bahwa itu adalah sesuai dengan peraturan yang sah menurut adat kebiasaan yang berlaku. Nah, yang saya ambil adalah sesuai dengan peraturan yang sah. Kalau saya gabungkan kata-kata personal dan formal adalah sifat pribadi yang beradaptasi atau melakukan peraturan yang ada yang sesuai dengan Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab yang menjadi contoh, yang menjadi pribadi, yang dia benar-benar pribadinya adalah seorang yang melangkah, mematuhi peraturan itu. Siapakah itu? Yaitu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kalau kita mau belajar hidup kita menjadi seorang yang pribadi yang personal dan mengarah ke formal, kita akan belajar kepada Tuhan Yesus, di mana dia adalah satu pribadi yang benar-benar melangkahkan, yang benar-benar mematuhi peraturan. Apa yang dia buat, peraturan yang dia buat Allah, dia tidak pernah melanggarnya. Bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita menjadi seorang yang personal, menjadi pribadi yang benar-benar sesuai dengan aturan-aturan? Kita melangkah dengan aturan, sehingga kita melangkah menjadi membangun pribadi yang lebih formal lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita coba baca di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Mari kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 6. Firman Tuhan berkata, "Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan." Kalau kita mau belajar dari 2 Korintus pasal 3 ayat 6 ini adalah yang poin pertama bagian A, di mana dikatakan Ia, yaitu Tuhan, membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Kalau kita belajar, kenapa dari awal saya ngomong kita belajar tentang Tuhan Yesus, kita mencontoh Tuhan Yesus, karena dia suatu pribadi, yaitu dia seorang personal yang luar biasa, menaati setiap aturan-aturan yang ada. Bagaimana kita bisa menjadi seorang pemimpin yang bisa menjadi pemimpin yang formal, mematuhi setiap aturan-aturan yang ada kalau kita berbuat semaunya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menjadi pribadi, menjadi personal yang menjadi seorang yang formal, yaitu dengan kita mengundang Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, ketika Tuhan Yesus
ada di dalam hidup kita, maka kita akan bisa sanggup, maka kita akan menjadi seorang yang personal, yang bisa melangkah membangun menjadi sesuatu yang formal di dalam kehidupan kita. Kita bisa menjamah, melakukan setiap aturan-aturan itu, kita disanggupkan, kita dimampukan karena ada Tuhan Yesus dalam kita. Kita sebagai pelayan Tuhan, kita tidak bisa seenaknya saja. Kita datang, tidak tepat waktu, kita datang semaunya sendiri. Ini semua kan aturan saya sendiri. Kita tidak bisa membuat formal kita, aturan-aturan kita sendiri. Kalau kita mengandalkan kemampuan kita sendiri, saya percaya dan yakin kita tidak akan pernah mampu untuk berjalan, menyelesaikan, menjadi aturan-aturan itu menjadi formal dalam kehidupan kita. Formal bisa dikatakan yaitu adalah sesuatu yang harus kita jalani. Ketika kita masih kecil, ketika kita tahu bahwa kita harus menjalani formal, yaitu sekolah. Contoh kita ketika kita masih TK, kita harus menjalani aturan-aturan yang ada. Ketika kita TK, SD, bahkan nanti tingkatannya formal lagi baru ke SMP, SMA, baru ke perguruan tinggi. Nah, itu ada formal yang aturan-aturan di setiap sekolah itu yang harus kita taati. Bagaimana kita bisa berkata, kita menaati peraturan kalau kita sendiri tidak bisa menjadi seorang personal yang mematuhi aturan-aturan yang ada. Bagaimana kita bisa menjadi personal yang membangun formal ketika kita aja datang, contoh pelayan Tuhan datang terlambat. Sebagai jemaat kita datang terlambat. Ketika kita puji-pujian kita mendengarkan, tetapi ketika firman disampaikan kita tidur. Kita sebagai jemaat, apakah itu kita juga mematuhi formal atau aturan yang Tuhan berikan? Setiap di gereja pasti ada memiliki aturan-aturan sendiri. Setiap kita mengalami di pekerjaan masing-masing, kita juga akan mengalami yang namanya aturan-aturan sendiri. Kita tidak bisa mengatur diri kita sendiri, membuat aturan kita sendiri. Nah, mari ayo kita sama-sama belajar bahwa kita harus memiliki atau kita mengundang Yesus. Karena dari ada satu pribadi yang harus ada di dalam kehidupan kita. Karena dengan adanya Tuhan Yesus, maka kita menjadi personal yang bisa membangun hidup kita menjadi formal. Sehingga kita membangun kehidupan kita untuk kita taat kepada Tuhan. Taat kepada peraturan apapun di dalam kehidupan kita. Mungkin engkau yang bekerja, engkau bisa taat dengan peraturan-peraturan perusahaan yang ada. Mungkin engkau sebagai pimpinan, engkau sebagai bos, engkau mempunyai aturan-aturan sendiri. Tetapi ketika engkau tidak mengandalkan Tuhan, tidak ada Tuhan Yesus hadir dalam kehidupanmu, maka engkau tidak akan bisa berjalan dengan firman Tuhan. Kau tidak bisa berjalan dengan apa yang Tuhan mau, aturan-aturan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita minta, kita undang Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi seorang yang personal, yang bisa membangun ke arah formal di dalam kehidupan kita. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua kita perlu, yaitu adalah Roh Kudus yang selalu ada dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus perlu Roh Kudus? Karena Roh Kuduslah yang selalu mengingatkan kita supaya kita menjadi seorang personal yang luar biasa. Kita menjadi seorang personal yang mampu menjadi dan membangun formal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, kita harus punya Roh Kudus. Karena kalau kita menggunakan kekuatan kita, menggunakan akal pikiran kita untuk menjalankan aturan-aturan yang ada, saya percaya kita akan mengalami yang melanggar aturan itu. Tetapi ketika Roh Kudus itu ada, ketika Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita, ketika engkau minta Tuhan berikan Roh Kudus-Mu, sehingga Roh Kudus itu yang mengingatkan kita. Ketika kita melakukan hal-hal yang tidak benar, itu akan mengingatkan di dalam hati kita. Ketika kita melakukan hal yang tidak baik, maka Roh Kudus itu yang akan mengingatkan kita. Kalau kita membaca di ayatnya tadi, di dalam Korintus tadi bahwa dikatakan bahwa hanya Roh Kudus
yang dapat memampukan kita melakukan hal-hal atau aturan-aturan yang formal. Selama ada Roh Kudus, maka engkau akan dimampukan, engkau akan disanggupkan, kita akan diberikan kemampuan untuk menghadapi dan kita membangun personal kita menjadi sesuatu yang formal di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, 2 poin itu yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita harus mengundang Tuhan Yesus masuk dalam kehidupan kita. Yang kedua, selalu minta Roh Kudus itu selalu tinggal di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa sama-sama kita bisa membangun pribadi yang personal kita menjadi seorang yang formal, sehingga kita bisa dilihat orang bahwa kita benar-benar, oh, engkau adalah pribadi yang luar biasa, engkau adalah personal yang luar biasa, kau bisa membangun formal di dalam kehidupanmu, sehingga kamu bisa dilihat bahwa engkau adalah orang-orang yang taat kepada aturan-aturan yang berlaku. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak untuk kita semua membangun bersama-sama, membangun hubungan personal menjadi hubungan yang formal. Jadi kita hadirkan Tuhan dan kita hadirkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa membangun hubungan yang formal. Kita bisa menjalani segala aspek kehidupan kita dengan kita tidak pernah melanggar aturan-aturan yang sah yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat, menjadi rema, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita senantiasa. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.